Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi dengan saya Trisno. Kali ini gue akan kasih tutorial untuk bagaimana cara menggunakan motor kopling. Video ini mungkin ditunjukkan untuk yang mau belajar motor kopling atau yang ada rencana beli motor kopling, agar lebih mudah untuk cepat belajar motor kopling. Baiklah, langsung saja. Mungkin pengenalan dulu. Di sini ada koplingnya ya. Ini kiri, di bagian kiri. Nah, kalau untuk kanan ada rem. Ini starternya di sini sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini setang kanan untuk gas. Nah, untuk remnya bisa di bawah, bisa dilihat beda sama motor matic. Kalau motor matic itu kanan kiri rem ya. Untuk belajar motor kopling itu sebenarnya gampang. Yang pertama, ini ada tuas gigi di bawah. Jadi ini tuh ada 6 speed. Kalau ke bawah gigi 1, ke tengah netral, terus ke atas mentok gigi 2, ke atas lagi 3, ke atas lagi 4, ke atas lagi 5, sampai terakhir gigi 6. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Coba mesinnya saya nyalain. Nah, ini indikator N itu tandanya netral, jadi giginya belum masuk. Nah, ini kan posisi jalannya rada nanjak ya. Kalau rada nanjak mesti direm. Terus mesti direm. Nah, sebelum dinyalain, ini dinyalain dulu ya. Nah, ini kita pertama-tama koplingnya ditekan penuh ya. Tekan penuh, terus masukin gigi 1 ke bawah mentok. Nah, kan giginya masuk tuh, sudah nggak N lagi ya. Terus koplingnya jangan langsung dilepas semuanya ya, setengah dulu sambil tambahin gasnya, ditambahin. Nah, gasnya ditambahin, kopling jangan dilepas dulu terus. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Nanti kita coba sambil jalan. Ini kalau di ketengahin, ke atasin cuma nggak penuh, netral ya, netral lagi tuh, bisa dilihat. Kita jalan lagi. Ini kalau pertama itu pasti ke gigi 1 ya, pastiin ya, ke bawah dulu, ke bawah. Nah, terus koplingnya dilepas pelan-pelan, jangan langsung dilepas penuh, karena kalau dilepas penuh pasti akan mati. Nah, pelan-pelan. Lepas pelan-pelan. Nah, kalau sudah jalan baru lepas full. Nah, tinggal tambahin gas. Nah, posisi tikungan segini kita kopling dulu, kopling penuh, terus sambil digas. Nah, tinggal dimasukin gigi 2 mentok ke atas. Mentok ke atas ya, jangan setengah, karena kalau setengah netral nanti. Tapi masih bisa kalau misalkan setengah doang netral. Nah, tinggal dikopling lagi terus dipentok ke atas. Nanti gigi masuk gigi 2. Jadi kayak gini nih teman-teman, kalau misalkan
gigi 1. Nah biasanya yang jadi kendala tuh kan gigi 1 ya, gigi 1 masuk. Nah namun koplingnya teman-teman biasanya ngelepasnya langsung semuanya nih kayak gini nih, jadi mesinnya mati. Nah kayak gitu kan biasanya yang sering jadi masalah. Nah untuk mengantisipasi mesin mati, teman-teman harus ini nahan koplingnya, jangan dilepasin dulu. Nah namun seiring dengan sambil jalan ini gas terus kita tambah. Nah koplingnya jangan dilepas dulu ya. Nah ya pas sudah jalan baru lepas full. Nah tinggal tambahin gas lagi. Ini masih kurang lebih kalau gigi 1 tuh bisa sampai 20. Namun ini sekitar 16 km per jam masih bisa kita oper ke gigi 2 dengan cara koplingnya ditekan penuh. Nah tuas giginya yang bawah di ke atasin full gigi 2. Nah kalau ada polisi tidur kayak gitu teman-teman, kita koplingnya tekan full ya, tekan full sambil ngerem. Nah terus jalan. Enaknya sih kalau polisi tidur kayak gitu gigi 1 biar ya buat ngejaga mesin biar nggak mati. Nah kalau tikungan juga kayak gini, kita koplingnya kita tekan sedikit sambil nikung sambil direm. Nah pas sudah jalan kayak gini tinggal tambahin gigi lagi, mentok ke atas gigi 2. Nah itu teman-teman. Nah sini ada polisi tidur, kita rem dikit, kita kopling, pindah ke gigi 1, digas dikit. Nah koplingnya jangan langsung dilepas semuanya ya, biar mesinnya nggak mati. Nah kalau udah jalan full tuh baru tuh boleh lepas kopling full, kurang lebih begitu teman-teman. Nah biasanya tuh yang jadi permasalahan motor kopling tuh biasanya pas lagi puter balik kayak gini nih. Ini koplingnya kita full, nah sambil digas. Nah koplingnya ditekan, nambahin gas, baru dah kalau udah jalan lurus kita lepas koplingnya kalau udah jalannya udah enak. Kalau nyebrang perhatikan kanan kiri, kalau aman tinggal digas lagi. Kalau mau berhenti misalkan ada mobil nih kayak gini nih, nah tinggal teman-teman tinggal sambil rem sambil kopling. Nah kan berhenti, terus misalkan mau netralkan bisa mentok ke bawah, pokoknya mentok paling bawah. Nah kalau udah paling bawah tinggal ke atasin dikit aja, dikit. Nah tuh dikit langsung netral kan, karena kalau mentok ke atas nanti akan masuk ke gigi 2. Nah misalkan mau jalan lagi udah tinggal masukin gigi 1 aja ke bawah. Misalkan nggak bisa nih kayak gini teman-teman, nggak bisa masuk, udah dikopling di pencet ke bawah nggak bisa. Nah itu mesti kita gas dikit. Nah tuh kan bisa, tinggal jalan lagi teman-teman. Nah sebenarnya motor kopling itu gampang, tinggal prakteknya aja sih, sambil praktek kebiasaan. Nanti kalau teman-teman udah dapet feelingnya pasti bisa sih. Ya kalau ada polisi tidur kayak gitu, karena polisi tidurnya gede nggak perlu dikopling, itu nggak apa-apa teman-teman. Masuk ke gigi 2, gas, koplingnya dilepas. Nah terus tapi kalau mau pelan-pelan harus kita kopling biar mesinnya nggak mati teman-teman.
Ya ini kita belok kanan, kita stand, jangan lupa ngestand ya kalau belok ya, jadi biar nggak miskomunikasi sama kendaraan lain. Misalkan pelan-pelan kayak gini cukup gigi satu bisa teman-teman, gigi satu aja. Tinggal digas. Kalau mau sampai gigi 6 itu gampang teman-teman, tinggal nambahin oper ke ini gigi 2, oper lagi gigi 3. Nah begitu seterusnya, namun karena ini jalannya pelan jadi ya nggak perlu sampai gigi 6 lah. Cuma kalau ini motor Honda All New CB 150 kekurangannya nggak ada indikator gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, tahu-taunya kalau netral paling. Nah kalau gigi 6 nya juga nggak ada teman-teman, jadi ya mainnya main feeling aja lah. Kalau berat itu tinggal dikurangin giginya, gigi 1, 2, atau 3 gitu teman-teman. Nah kalau nikung kayak gini gampang, misalkan sambil dikopling bisa. Kalau ya selagi jalannya lancar sih nggak, sebenarnya kalau nikung kayak gitu ya amannya sih dikopling, kopling setengah gitu biar enak sambil mainin rem. Nah ini kalau kayak gini masuk gigi 2 ke atas ya, ke atasnya mentok teman-teman. Jadi kalau ke atas cuma setengah nanti bisa masuknya ke netral. Jadi misalkan kayak gini nih, kita ke gigi 1 ke bawah mentok, nah terus mau ngoper ke gigi 2, nah belum masuk. Nah kayak gini digas-gas, belum digas-gas ke jalan, teman-teman langsung refleks aja masukin gigi 2 ke atas dengan cara tekan koplingnya lagi full, terus tinggal dijungkitin tuas giginya ke atas full ya. Ini kalau kondisi jalan rada nanjak teman-teman, ntar nyoba ya. Kondisi jalannya rada nanjak biasanya itu kalau buat pemula lumayan susah kalau kondisi jalannya rada nanjak, atau pas nikung mau nyebrang macet biasanya. Yang penting kalau motor kopling tuh kalau mau berhenti, ini koplingnya yang sebelah kiri pastiin kita, nah kayak gini kan pelan nih, kita tekan full. Nah sambil jalan lagi, udah jalan lepas semuanya. Nah kalau nanjak kayak gini nih, ini kan jalannya rada nanjak ya. Nanti coba kita berhenti di sini. Nah, jadi kalau mau nyoba tanjakan tinggi maupun tanjakan yang rada datar kayak gini, tinggal dimasukin gigi 1. Gigi 1 harus gigi 1 ya teman-teman, karena kalau jalanan nanjak nggak bisa gigi 2. Dari gigi 1 kita ini sambil rem karena jalannya nanjak, sambil rem, koplingnya lepas setengah teman-teman, lepas dikit aja ya, setengah atau dikit aja deh, dikit sambil digas. Pas sudah digas sambil jalan, ini koplingnya jangan dilepas dulu. Nah pas sudah jalan banget, gas terus ditambah gas ya teman-teman, tinggal digas masuk ke gigi 2, kopling ditekan, kakinya dijungkitin, giginya ke atas mentok gigi 2. Nah gitu. Begitu juga gigi 3, kita kopling dulu, masuk ke atas lagi, ke atasin, ini tuas kakinya ke atas mentok. Nah gas sambil dilepas pelan-pelan ya teman-teman, karena kalau ngelepas sekaligus itu nggak enak, nanti koplingnya kasar teman-teman. Kalau jalan
turun, kita tinggal mainin rem sama kopling juga nih, kayak gini nih. Di kopling penuh bisa, misalkan kayak gini nih di tikungan. Ini netral juga bisa kalau selagi jalannya turun ya. Nah, kalau macet kayak gini, kita mainin kopling sedikit. Nah, enaknya motor 4 tak ini teman-teman, koplingnya itu enteng, nggak kayak motor-motor 2 tak, motor Ninja RR itu yang 2 tak. Koplingnya itu keras banget. Jadi kalau misalkan pakai motor kopling kayak gini di tempat macet juga masih aman-aman aja, nggak bikin capek sih menurut saya. Karena saya juga biasanya pakai motor kopling buat pulang pergi ke tempat kerja. Kalau mau nambahin gas, ini udah mau ke limiter, tinggal dinaikin giginya lagi teman-teman. Naikin, tambah giginya dengan cara tuas kaki dijungkitin ke atas sambil tekan kopling dulu, jangan lupa ya. Pasti kalau setiap kali mau pindahin gigi harus selalu tekan kopling teman-teman. Nah, nikung juga begitu ya teman-teman ya. Jadi video ini tuh saya bikin supaya teman-teman yang mau belajar motor kopling atau mungkin ada rencana beli motor kopling namun belum bisa cara pengoperasiannya, ini pas banget buat teman-teman semua nih. Nah, ini misalkan polisi tidur nih kayak gini, kita pindah ke gigi 1 pelan-pelan, direm, udah jalan sambil lepas kopling setengah. Nah, terus kita gas ya. Nah, kalau tikungan lagi dimainin koplingnya juga, tekan. Yang penting jangan sampai pas jalannya pelan itu kita koplingnya dilepas full, karena itu akan membuat mesin mati teman-teman. Kayak gini misalkan nih, kita jalan pelan ya, namun nggak dikopling nih, lupa dikopling, pasti mesinnya, nah tuh kan mati kan. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi ini kopling tuh harus kita tekan setiap kali kita jalan pelan atau mau berhenti, biar mesinnya nggak mati. Kita jalan lagi ke sini. Ini belok kiri. Nah, nanti coba saya mau bikin cara-cara pas kalau berhenti ya di sana ya. Berhenti yang bener pakai motor kopling teman-teman. Ini kita ngebut sedikit. Nah, kalau pertigaan kayak gini hati-hati nih, mesti jaga jarak teman-teman. Nah, ini kita tinggal kopling, rem. Nah, masukin gigi 1. Nah, terus tinggal naikin ke atas dikit. Nah, posisi udah netral, tinggal lepas kopling, udah aman teman-teman. Nah, tinggal matiin. Terus kalau belok jangan lupa nih, sebelum belok teman-teman pastiin dulu udah ngesen kanan atau kiri ya. Sekian video dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf.
Mungkin kalau ada mau yang ditanyakan bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.